Laika adalah salah satu hewan paling terkenal dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Dia adalah seekor anjing betina yang menjadi anggota kru dalam misi luar angkasa Soviet pada tahun 1957. Laika adalah hewan pertama yang dikirim ke luar angkasa dan menjadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi. Namun dia mengalami akhir yang tragis dan mati pada misi tersebut karena masih minimnya pengetahuan dan teknologi pada saat itu untuk menangani misi pesawat antariksa berawak. Pada saat itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang bersaing dalam perlombaan luar angkasa. Uni Soviet ingin menjadi yang pertama mengirim makhluk hidup ke luar angkasa, dan pada 3 November 1957, mereka meluncurkan pesawat ruang angkasa Sputnik 2 dengan Laika di dalamnya. Laika adalah seekor anjing jalanan yang ditemukan di kota Moskow. Dia dipilih untuk misi tersebut karena memiliki ukuran dan keadaan fisik yang cocok untuk bertahan di lingkungan luar angkasa. Sebelum misi, Laika menjalani pelatihan intensif yang mencakup simulasi gravitasi rendah dan kondisi stres yang mungkin dialaminya di dalam kapsul. Soviet memilih Laika untuk misi luar angkasa setelah melalui serangkaian seleksi dan tes yang ketat. Tes tersebut dimulai dari pemilihan jenis hewan. Soviet memutuskan untuk menggunakan anjing sebagai hewan percobaan pertama mereka dalam misi luar angkasa karena kemampuan fisik mereka yang baik, kebiasaan hidup dalam ruang terbatas, dan kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi stres. Ilmuwan Soviet memilih anjing dari berbagai jenis, termasuk anjing jalanan dan anjing dari penangkaran. Mereka mencari anjing yang sehat, berusia antara 1 hingga 4 tahun, memiliki berat badan antara 5 hingga 7 kg, dan memiliki sifat yang sesuai untuk menangani stres dan kondisi lingkungan yang tidak biasa. Anjing-anjing yang menjadi kandidat selanjutnya menjalani pelatihan intensif. Mereka dilatih untuk menghadapi kondisi yang mungkin mereka alami selama misi, seperti gravitasi rendah dan lingkungan yang terbatas. Anjing-anjing tersebut juga menjalani pemeriksaan medis menyeluruh untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan yang mendasar. Mereka ditempatkan dalam kapsul yang meniru kondisi penerbangan, dan para ilmuwan kemudian mengamati respon fisiologis mereka terhadap situasi tersebut. Dari proses seleksi ini, Laika dipilih menjadi kandidat yang paling cocok untuk misi tersebut. Dia memiliki ukuran dan keadaan fisik yang memenuhi persyaratan, dan kemungkinan besar dianggap memiliki tingkat kebugaran dan ketahanan yang cukup untuk bertahan dalam kondisi yang ekstrim di luar angkasa. Sayangnya, misi Laika tidak dirancang untuk membawanya kembali ke bumi. Tidak ada rencana konkret untuk mengembalikan Laika dalam kondisi hidup karena para ilmuwan pada saat itu belum menemukan cara untuk mengembalikan makhluk hidup dari orbit. Kapsul tempat Laika berada dirancang hanya untuk sekali pakai. Misi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh lingkungan luar angkasa terhadap makhluk hidup. Laika diluncurkan ke orbit pada 3 November 1957. Selama penerbangan, para ilmuwan mengamati perubahan tekanan, suhu, dan detak jantungnya. Namun karena sistem pendingin yang rusak, suhu di dalam kapsul naik secara signifikan. Setelah beberapa jam, Laika meninggal karena kelebihan panas dan stres. Keputusan Soviet untuk mengorbankan Laika dalam misi ini menuai kontroversi dan kecaman internasional. Banyak orang di seluruh dunia menyayangkan nasib Laika dan mempertanyakan etika penggunaan hewan dalam eksperimen ilmiah semacam ini. Kematian Laika menyebabkan reaksi di seluruh dunia dan memicu perubahan dalam perlakuan terhadap hewan dalam penelitian luar angkasa. Hal ini mendorong upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan hewan yang terlibat dalam eksperimen ilmiah. Meskipun Laika hanya hidup beberapa jam setelah diluncurkan ke luar angkasa, namun kontribusinya dalam eksplorasi luar angkasa tidak pernah terlupakan. Dia mewakili semangat eksplorasi manusia dan menjadi lambang pengorbanan dalam perjalanan menuju penjelajahan luar angkasa yang lebih maju.